Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada dan juga mungkin yang ada di tempat ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Mari saat ini kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kita perlu akan Yesus. Kita membawa hati kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat petang malam hari ini. Kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang mengerti kehidupan kami sepenuhnya. Dan kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu iya dan amin. Janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu Tuhan Engkau yang menggenapi dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh percaya. Dan biarlah pada saat malam hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, kami mencari Engkau Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang membawa kami untuk kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kiralah ya syakara. Terima kasih Tuhan buat kasih setia. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang benar Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain, hanya Engkau Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Mari kita mau bawa kerinduan kita datang kepada Tuhan. Kami haus Tuhan akan Engkau Yesus. Pengharapanku di dalam-Mu. Ya, hanya Engkau Yesus. Yesus,
Tiadalah yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, kami percaya. Haleluya. Tiadalah, sekali lagi mari bawa hatimu, mari engkau katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari kita boleh angkat tangan kita mau katakan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan jalannya kasih-Mu hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, amin Tuhan. Jalan-Mu segala jalanku, tinggi dan jalannya kasih-Mu hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Mari kita boleh angkat tangan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain. Sekali lagi saudara katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kami katakan kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus setiap waktu. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya. Yesus, Yesus, haleluya.
hidup kami. Hanya Kau Yesus Tuhan kekuatan kami. Tidak ada Allah yang lain selain Kau Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Haleluya. Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Mari gereja Tuhan dimanapun engkau berada, mari malam hari ini bawa hatimu datang kepada Tuhan. Yesus, panggil namanya Yesus. Engkau perlu Yesus malam hari ini. Saat ini engkau perlu Yesus. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Allah kami Yesus. Oh namanya syakara lalu. Yesus, Yesus. Oh, shikaya lamaya lamaya lalu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang perhatikan hidup kami. Kami perlu Kau, kami butuh Kau Tuhan. Terus bawa hatimu datang kepada Tuhan. Bawa kerinduanmu datang kepada Yesus malam hari ini. Haleluya, oh haleluya, haleluya, oh. Tuhan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup lakukan atas segala hidup kami. Oh terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Oh shikaya ralamaya 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 ralamo. Kira labara 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 lamaya shikaya ralamaya ralamo. Engkau Tuhan yang menjagai hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang melindungi. Engkau yang berjanji memelihara kami. Tuhan terima kasih. Engkau yang terus mengajarkan kami untuk kami tetap setia Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kira labaya syakara labaya ralamu. Kira labaya syakira ralamu. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Hanya Kau Allah yang sanggup, yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Dia Allah yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus.
Engkaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Mari gereja Tuhan katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalan. Sebab Engkau Allah yang tahu waktu-Mu ialah waktu yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Mari kita boleh mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah Allah bekerja. Waktu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah waktu yang tepat. Mari kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Engkau Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang mencengkeram setiap kami. Terima kasih buat lawatan-Mu bahwa Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami, Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang tahu segala apa yang kami alami. Engkau Allah yang selalu melihat, memperhatikan kami. Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada hari ini. Tuhan terus tetap menggandeng kami, bersama-sama dengan kami, membawa kami kepada jalan-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih malam hari ini kami buka hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kami dan Roh Kudus yang terus menjamah hidup kami. Ubah kami supaya kami
sungguh-sungguh dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya sungguh merupakan sukacita yang luar biasa kalau hari ini kita diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, kita masih bisa bersama-sama mengikuti acara doa malam. Ya, mari kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap berdiri teguh di tengah goncangan, di tengah badai yang sedang terjadi saat-saat ini. Ya, setiap kita punya badainya sendiri, setiap kita punya masalah, punya persoalan, tantangan, ujian, cobaan, saudaraku. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita tetap ada dalam kendali Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, tetap ada di dalam kontrol daripada Tuhan sendiri. Mari kita sama-sama buka dalam kitab Markus pasal yang ke-30, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Kita akan baca bersama-sama firman ini. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Dikatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, ya kepada para muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah inisiatif Yesus sendiri mengajak mereka. Lalu mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita perlu belajar hari-hari ini ya, tidak ada satu apapun yang tidak digoncang. Ya, karena memang firman Tuhan telah mengatakan bahwa saatnya akan datang segala sesuatu akan digoncang, laut, bumi, darat dan segala sesuatu yang bisa digoncang akan digoncang. Badai sedang mengamuk di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melihat saudaraku tidak ada satu tempat yang aman, bumi juga digoncang ya, baik dengan gempa, dengan banjir, dengan apapun juga saudaraku tidak ada tempat aman, ekonomi sedang digoncang dengan begitu rupa ya. Saat ini banyak orang mengeluh, banyak orang menjadi takut, khawatir ya tentang masalah bisnis, tentang masalah ekonomi. Saudara, ada banyak saudara rumah tangga juga sedang digoncang badai saudaraku. Di masa-masa seperti ini yang seharusnya menjadi sebuah kesempatan untuk bangun di dalam keluarga menjadi lebih baik ya saudara. Tetapi ternyata berkumpulnya di dalam keluarga tetapi dengan banyaknya tekanan ekonomi, persoalan membuat badai-badai dalam rumah tangga. Sehingga tidak heran banyak rumah tangga sedang mengajukan perceraian justru di masa-masa pandemik seperti ini. Saudaraku, hari ini saudaraku kesehatan sedang digoncang di mana-mana. Kalau orang sakit mau pergi ke rumah sakit takut, mau pergi ke dokter saudaraku tunda dulu saudaraku. Nah, kadang-kadang penyakit sudah terlanjur parah. Saudara, orang takut saudara dengan virus, ya virus yang tidak kelihatan yang sedang menggoncang dunia ini saudaraku. Biarlah ini mengingatkan kepada setiap kita saudaraku, betapa kita ini hari-hari ini kita perlu belajar melekat dengan Tuhan. Kita perlu belajar lebih lagi
Tidak cukup kekristenan kita ini sebagai orang Kristen mereknya KTP. Tetapi kita perlu lebih dalam, kita perlu lebih mengenal siapa Yesus itu. Firman Tuhan ini mengajak kita semua, saudaraku, belajar di sini bahwa dikatakan Yesuslah yang memiliki sebuah inisiatif untuk mengajak para murid ini untuk bertolak ke seberang. Hal yang pertama, saudaraku, kita mau belajar di sini ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak itu menyembur ke dalam perahu. Saudaraku, Yesus ada di dalam perahu. Perjalanan mereka ini adalah inisiatif daripada Yesus itu sendiri, Bapak Ibu. Bahkan Yesus ada di dalam perahu dan bersama-sama dengan mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudaraku, hari-hari ini iblis tidak akan pernah segan-segan, saudaraku, untuk mengoncang. Oh, kita mungkin mengatakan kita ini orang Kristen yang cukup beriman. Kita ini sudah betul-betul percaya dan melekat kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan ada bersama kita. Kita begitu yakin kita ada di dalam kehendak-Nya. Kita sudah belajar hidup benar di hadapan Tuhan, taat, setia, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudaraku, tetapi firman Tuhan tidak menjamin kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, kita bebas dari masalah, bebas dari ancaman, bebas dari cobaan, bebas dari badai. Saudaraku, iblis dah segan-segan, Bapak Ibu. Yesus ada di dalam perahu itu, tetapi dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Kita percaya setiap cobaan, ujian, hal-hal yang buruk bukan datang dari Tuhan. Tetapi kita percaya, saudaraku, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan izinkan, pasti ada maksud-maksud yang baik, ada maksud-maksud yang mulia, ada maksud-maksud yang lebih tinggi, yang mungkin tidak kita pahami hari-hari ini. Kita mungkin sudah jadi orang Kristen, ketika badai itu datang dalam kehidupan kita, kita mungkin terkejut. Loh Tuhan, kenapa ini masalah datang dalam hidup saya? Kenapa Tuhan ini mesti terjadi dalam hidup saya? Bukankah saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Bukankah saya belajar taat? Saya belajar ingin setia. Saya ingin belajar untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku, banyak mungkin ada orang Kristen menjadi terkejut, saudaraku, karena badai datang sekonyong-konyong di dalam kehidupannya. Biarlah saudaraku, dikasih Tuhan, mari kita rubah konsep kita. Kita berpikir, saya dulu juga berpikir, saudaraku, kalau saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya dipanggil suruh melayani, saya juga mau melayani Tuhan. Saya menjaga hidup benar, berbuat baik. Saya berpikir dengan demikian saya akan bebas dari masalah. Ya, ekonomi menjadi baik, rumah tangga menjadi baik, Tuhan akan jaga semuanya menjadi baik adanya. Itu saya pikir demikian. Sehingga pernah satu kali kami pergi, saudaraku, terjadi sebuah masalah. Saudaraku, saya berpikir, oh ini karena mungkin ya kita belum ke gereja lebih dulu. Ya, ini pikiran-pikiran saudaraku. Kita mulai, ayo kita belajar Bapak Ibu saudaraku. Kita merubah konsep ini. Bahwa badai, masalah, ujian, cobaan datang itu juga termasuk saudaraku, itu diizinkan Tuhan buat kita orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, mari kita akan ubah saudaraku konsep dari pemikiran kita, supaya saudaraku kita tidak langsung kita bertanya terus, apa salahku, kenapa ini harus begini, kenapa ini mesti terjadi. Saudaraku, kita mungkin bisa, saudaraku, kita menjadi lebih depresi menghadapi masalah ini, saudara. Nah, kita pun jangan sampai kita menghakimi orang lain. Ketika orang lain menghadapi badai, ketika orang lain sedang digoncang, saudaraku, keadaannya, jangan kita menghakimi orang lain dan kita berkata, oh itu karena dia berbuat dosa, oh karena itu dia berbuat salah kepada Tuhan.
supaya dia harus bertobat. Kita jangan menghakimi orang lain, saudaraku. Biarlah masing-masing kita mulai melihat diri kita sendiri. Kita sudah benar di hadapan Tuhan. Kita yakin, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Badai apapun, cobaan apapun, kita percaya yang terpenting kita yakin bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan izinkan pasti ada maksud yang lebih baik. Lalu ayat 38 berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika badai itu datang, maka para nelayan ini sudah berjuang, dia sudah berusaha menggunakan segenap kemampuannya, kepiawaiannya, bahwa dia adalah nelayan-nelayan yang handal, nelayan-nelayan yang sudah cukup berpengalaman, tahu bagaimana cara mengatasi badai, tahu bagaimana cara mengatasi gelombang-gelombang yang datang. Mereka sudah berjuang, mereka berusaha melakukan segala sesuatu, berdaya upaya dengan segenap kekuatannya, dengan segenap pengetahuannya, dengan segenap pengalamannya, saudaraku. Tapi saudaraku, yang terjadi, kita berharap ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, lalu kita mencari jalan keluar dengan segala upaya kita, dengan segenap kekuatan kita. Pasti kita semua akan berharap bahwa keadaan kita berubah menjadi baik. Tapi pada kenyataannya, keadaan ini bukan berubah menjadi baik, saudaraku. Tetapi keadaan itu semakin menyerang begitu hebat. Badai itu menyerang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Saudaraku, maka apa yang dikatakan para murid ini, mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, seringkali Bapak Ibu Saudaraku, ketika persoalan itu datang, kita sudah berupaya dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan kita, berdaya upaya, saudaraku. Keadaan tidak menjadi baik, saudaraku, membuat kita bisa menjadi putus asa. Orang menjadi begitu panik, dia begitu takut, begitu gelisah hatinya, sehingga merasa mungkin ini sudah waktunya. Saya sudah harus menyerah saja dengan keadaan. Ada begitu banyak badai-badai rumah tangga yang sedang dihadapi. Dan membuat pasangan-pasangan suami istri menyerah dan berkata, ya sudah, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi perkawinan, rumah tangga, ya ini jalan keluarnya, mari kita berpisah saja, mari kita bercerai saja. Ada begitu banyak orang, saudaraku, saat ini mengakhiri perkawinannya dengan perceraian karena menganggap badai yang dihadapi itu sudah tidak bisa diatasi lagi. Ada banyak orang mungkin berespon, saudaraku, ketika badai bertubi-tubi datang, saudaraku, tidak selesai-selesai. Rasa putus asa itu muncul dan berkata, Tuhan, ya sudah kalau seperti ini, rumah tangga gak bisa baik, lalu ekonomi ancur-ancuran, sudah tidak ada harapan lagi hari depan. Ada begitu banyak orang putus asa dan bahkan mengakhiri hidupnya. Ada banyak orang Kristen putus asa juga mengatakan, ya sudah Tuhan, mati saja lebih baik Tuhan daripada hidup seperti ini. Malu Tuhan, sudah rumah tangga hancur, ekonomi hancur, utang sana sini, tagihan gak bisa terbayar. Banyak orang menjadi putus asa, putus pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau bangkitkan iman kita kepada Tuhan. Bukankah masih ada Tuhan di hidup kita? Masih ada Tuhan di perahu itu. Saudaraku, badai boleh merintangi perjalanan kita. Badai boleh mengganggu rumah tangga dan bisnis kita dan ekonomi kita atau mungkin pelayanan kita. Tetapi satu hal, badai tidak pernah bisa menghalangi Tuhan melihat wajah kita. Badai tidak pernah bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan masih melihat kita.
Tuhan masih memperhatikan kita. Tidak akan pernah kita ini lepas daripada kontrolnya, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah sedang bergumul dengan begitu luar biasa. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berputus asa. Kalau kita masih memiliki Tuhan, Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Tuhan masih melihat badai yang sedang menerpa hidup saudara, yang sedang menghantam perahu rumah tangga saudara. Dia masih pegang kontrol atas semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita putus asa. Jangan biarkan rasa panik, rasa gelisah terus mengganggu kehidupan kita. Sehingga kita dibuat tidak bisa tidur, kita tidak bisa bekerja. Saudaraku, kita mudah tersinggung, bahkan semakin panas, semakin mudah marah saudaraku. Lalu hidup kita ini menjadi sangat rentan dalam banyak hal. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayat 15b yang mengatakan demikian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang perlu saudara miliki adalah ketenangan. Rasa tenang, rasa percaya. Kalau kita masih melihat ada Yesus, kita perlu tenang Bapak Ibu Saudaraku. Masalahnya yang kita lihat badai bukan Yesus. Masalahnya yang kita lihat mungkin padang gurun, bukan Tuhan, bukan jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Yang kita lihat adalah ombak yang begitu bergelora, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi begitu trauma saudaraku. Tapi marilah kita mau pandang Yesus kita. Dia yang selalu berkata, ini aku, jangan takut, aku tetap ada bersamamu. Aku tetap akan membelamu, aku tetap akan menolongmu. Badai boleh datang, iblis boleh menyerang, tetapi aku di pihakmu. Siapa yang menjadi lawan? Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau mengatakan kepada jiwa kita, hai jiwa, tenanglah hai jiwa. Masih ada Tuhan yang melihat kita. Kita masih ada di dalam kontrolnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dan kita jangan kecewa. Para murid mengatakan, Guru engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudaraku, terkadang masalah yang bertubi-tubi, rasa capek yang begitu kita hadapi, kita akan merasakan bahwa seolah-olah Tuhan itu mengabaikan kita. Tuhan gak peduli lagi. Tuhan, apa engkau gak lihat Tuhan? Sudah batas dari kemampuanku, aku gak sanggup lagi Tuhan. Aku gak kuat lagi Tuhan. Kalau engkau berkata bahwa pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu, ini sudah lebih dari kekuatanku. Bukankah setiap kita ketika cobaan itu datang, selalu yang kita rasakan ini sudah melebihi kapasitas kekuatan kita. Tetapi firman Tuhan tahu bagaimana batas-batas kekuatanmu. Bahkan Tuhan berkata, kalau engkau dicobai pun, aku siap memberikan engkau jalan keluar. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Ini janji Tuhan sendiri. Berarti ada kekuatan yang Tuhan sediakan. Menghadapi cobaan sebesar apapun. Cobaan itu, kekuatan yang Tuhan sediakan itu lebih besar dari cobaan yang sedang kita hadapi. Kita sedang dilatih oleh Tuhan. Kita sedang dibawa oleh Tuhan. Bagaimana kita ini memiliki kerohanian kita ini. Untuk kita ini akan terus kita akan bertumbuh. Saudaraku, ini yang mungkin kita mau pikirkan. Tuhan gak pernah ngabaikan kita. Jangan pernah kecewa ketika masalah yang kita hadapi belum selesai. Kita butuh jawaban doa. Jawaban itu belum datang. Jangan kita pernah kecewa. Tapi kita tetap berdiri teguh. Kita tetap berdiri teguh. Jadikan dikatakan firman Tuhan berkata, biarlah kita tetap tenang dan percaya. Itu menjadi kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, biarlah sukacita dari surga itu menjadi perlindungan kita. Sukacita itu menjadi kekuatan kita. Sukacita itu menjadi apa? Daya tahan kita menghadapi badai, cobaan, gelombang itu saudaraku. Mari kita mau belajar
untuk kita tetap percaya dan kita mau tetap tenang. Kalau kita berkata, kalau Tuhan ada, kalau Tuhan memperhatikan, kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan izinkan? Sepertinya kok Tuhan itu kejam ya. Kenapa Tuhan gak segera tolong aja? Kita maunya kan kita segera tolong. Kalau kita punya anak, saudaraku ya, baru belajar apa jalan ya, kita sudah takut. Ya belum dia jalan selangkah dua langkah, kita sudah tolong lagi. Dia tidak akan pernah bisa belajar berjalan sendiri. Kalau makan, saudaraku, selalu kita suap terus. Kapan dia bisa makan sendiri, saudaraku? Karena kita tidak latih, kita lihat tapi kita biarkan dia. Celemotan biar gak apa-apa, tapi kita latih. Jatuh bangun gak apa-apa. Nangis didiamkan, ayo jalan lagi. Saudaraku, ini Tuhan juga mau latih kita untuk kita ini terus bertumbuh. Dan saudaraku, kenapa kalau Tuhan ini lihat kita, kok Tuhan biarkan? Tuhan ingin melatih kita agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong, saudaraku. Kalau tanpa masalah, tanpa persoalan yang berat dalam hidup kita ini, kita sombong. Kita mengatakan, wah semuanya happy-happy saja, semuanya baik-baik saja. Rumah tangga baik, perkawinan ini semuanya indah. Ya, oh bisnis saya baik-baik saja, semuanya anak-anak semua baik. Kita akan menjadi pribadi yang sombong. Pelayanan semua baik-baik saja, kita akan menjadi pribadi yang sombong. Kita akan mengatakan seolah-olah tanpa Tuhan kita bisa. Dan kita mungkin mudah untuk mencela orang lain, saudaraku. Karena kita menjadi seolah-olah kita ini serba bisa sendiri, saudaraku. Tapi dengan demikian kita mau belajar, saudaraku. Kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup, tanpa Tuhan kita jatuh, tanpa Tuhan kita hancur, tanpa Tuhan kita binasa. Sebab itu kita membutuhkan yang namanya kasih karunia. Kita butuh kasih karunia itu, saudaraku. Dan biarlah saudaraku, hari-hari ini kita mau belajar, virus ini mengingatkan kita, saudaraku ya. Badai yang sedang terjadi, saudaraku, menggoncang dunia ini, mengingatkan setiap manusia ini, saudaraku, betapa lemahnya kita, betapa rapuhnya kita, saudaraku, dengan virus yang tidak kelihatan itu. Mari kita mau belajar, kita mau terus andalkan Tuhan, kita mau belajar memiliki sikap hati yang benar. Ayub mengatakan demikian, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Adakah kita menjadi orang Kristen ini, saudaraku, dalam kita mengiring Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, saudaraku. Kita berpikir kalau kita melayani, kita dekat sama Tuhan, biarlah berkat Tuhan itu semakin banyak diberikan kepada kita. Biarlah pekerjaan kita mulus-mulus, lancar-lancar saja. Tapi saudaraku, mari kita mau belajar, kita ikut Tuhan karena kita sudah terima keselamatan. Kita melayani karena kita sudah terima keselamatan. Kita mau mengasihi Tuhan karena keselamatan tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Sebab itulah kita mau mengasihi Tuhan. Kita dekat Tuhan bukan karena ada apa-apanya. Tapi kita dekat dengan Tuhan karena kita mau Tuhan sendiri. Kita mau pribadi Tuhan sendiri. Kita mau mengasihi Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan tidak bisa dibayar dengan apapun juga, Bapak Ibu saudaraku. Sebab itu marilah, biarlah di tengah badai yang terjadi, Bapak Ibu, kita semua ini mengalami, ya, mari kita tetap berdiri teguh, jangan goyah. Kita mau tetap tenang, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Satu saat ada satu gambar yang sedang diupload, ya, terjadi sebuah bencana banjir, ya, badai, di mana kerusakan, kehancuran di mana-mana, mobil, rumah, bangunan-bangunan, gedung-gedung hancur. Tetapi di situ terlihat ada satu pohon yang tetap berdiri. Bapak Ibu saudaraku, biasanya orang itu apa yang diekspos di situ, diceritakan di sana, berapa kerugiannya, berapa besar kehancuran yang terjadi akibat daripada bencana-bencana itu. Saudaraku, tapi hari itu diperlihatkan satu pohon yang berdiri, tetap berdiri teguh.
dunia bisa memprediksi atau mungkin memperkirakan, wah kalau demikian demi kehancuran yang terjadi, kapan mau bisa pulih lagi? Pasti gak akan pernah bisa pulih lagi. Tapi bagi Tuhan, yang diperhatikan Tuhan, adakah kita tetap berdiri teguh sekalipun ada banyak kerugian? Ada banyak kerusakan di sana sini. Adakah kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap berkata apapun yang terjadi, aku tetap mau mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan cari, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang mau tetap berdiri teguh di dalam Tuhan dan tetap bisa berkata, terpujilah Tuhan. Ayat yang 39 sampai 41 dikatakan demikian, maka Yesus pun bangun dan menghadiri angin itu dan berkata, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu teduh sekali. Saudaraku, kita percaya kita masih menyembah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada kuasa lain di kolong langit ini selain daripada nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa itu. Hari ini kita menyembah Tuhan yang masih berdaulat dan berkuasa. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, dan itu terjadi. Dikatakan diam dan tenanglah, lalu angin dan danau itu pun dikatakan menjadi teduh sekali. Apa susahnya kalau Tuhan itu memulihkan keadaan kita? Apa susahnya? Firman, cukup berfirman saja. Tuhan sanggup membuat masalah kita selesai. Bapak Ibu Saudaraku. Dan dikatakan di sini, Yesus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari-hari ini Tuhan ingin membangun sebuah pasukan. Orang-orang yang percaya, yang tidak takut tentang apapun juga. Kita mau berkata, sekali Yesus, kita ikut Yesus sampai selama-lamanya, kita tetap ikut Yesus. Bahkan kita berkata, mengikut Yesus sekalipun kita harus memikul salib. Kita harus menyangkal diri, kita tetap mengikut Yesus. Kita tetap setia kepada Yesus. Dan Tuhan ingin mengajar kita. Ayo kita diajar Tuhan bertumbuh. Iman kita dari iman yang kecil dibawa Tuhan naik level lagi. Tentu pasti dengan masalah-masalah yang berat. Tetapi dari persoalan, dari masalah badai yang kita hadapi, kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tetap kuat, kita tetap teguh, percaya kita kepada Tuhan, kita akan pasti melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin saudaraku, hidup saudara dan saya ini mengenal Tuhan secara pribadi. Para murid ikut Tuhan, ya, mereka makan bersama-sama, melayani bersama-sama, lihat mujizat kuasa Tuhan, mendengar firman, diajar tiap hari, saudaraku. Tetapi saat itu mereka berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita mungkin merasa kita sudah cukup mengenal Tuhan. Tapi badai persoalan yang kita hadapi akan membawa saudara dan saya bertumbuh pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin lebih dalam lagi, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama di tempat ini. Jangan sesali apapun juga. Mari kita mau tetap bangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Seperti Ayub mengatakan, dulu aku mengenal Allah dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang dan melihat Dia. Tuhan ingin lewat badai, persoalan, tantangan yang saudara hadapi, Tuhan ingin melihat saudara dan saya tetap berdiri teguh, tetap kuat, tetap setia, tetap cinta Tuhan. Saudaraku, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Kita mengenal Tuhan lebih dalam, lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi. Dan kita percaya sebagaimana Ayub dipulihkan, kita dipulihkan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan.
Apapun yang jadi masalah saudara, mungkin sakit penyakit, ya, mungkin rumah tangga, mungkin apa itu yang dikatakan vonis daripada dokter. Mungkin yang saudara hadapi saat ini, bisnis yang sedang berantakan. Saudara mungkin hari ini sedang menghadapi masalah persoalan di mana saudara perlu membayar tagihan-tagihan yang begitu besar. Saya percaya Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan ada di hidup kita. Amin, amin. Bersama dengan Dia kita akan menyelesaikan masalah persoalan. Mari kita mau tetap percaya, andalkan Tuhan. Dia berdaulat, Dia pasti menolong kita. Saatnya pasti tiba. Tidak perlu putus asa sekarang sebab kita percaya keadaan besok jauh lebih baik. Amin. Keadaan besok jauh lebih baik dari setiap kerugian yang pernah kita alami. Kita akan melihat hari depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh kemuliaan Tuhan, sehingga kita bisa bersaksi dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Dari hati kita kepada Tuhan. Oh, ralama syandaya ralama takaya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, badai topan yang mengamuk dengan dahsyat, kita tetap ada dalam kendali Tuhan, kita tetap ada dalam kontrol daripada Tuhan sendiri. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Jangan kita menjadi panik, jangan kita menjadi gelisah, jangan kita menjadi kecewa, jangan kita merasa dan kita mulai mau dihakimi oleh apapun juga. Jangan mau biarkan intimidasi datang dalam hidup kita.
Sebab kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia punya tujuan-tujuan yang sangat mulia dalam hidup kita. Tidak ada satu apapun yang terjadi di luar kontrolnya. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya ada maksud yang indah. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia. Mari kita bawa masalah kita, persoalan kita kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah capek menghadapi semuanya ini. Mungkin saudara hari ini saudara sudah putus asa. Saudara mungkin bahkan merasa kecewa. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan biarkan saya ditipu orang? Kenapa Tuhan izinkan bisnis saya hancur? Kenapa Tuhan izinkan, Tuhan biarkan badai rumah tangga terjadi? Kenapa Tuhan izinkan masalah penyakit ini datang? Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar tetap berdiri teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Badai cobaan boleh datang, tapi yang Tuhan perhatikan dalam hidup ini, Dia ingin memperhatikan adakah kita anak-anaknya. Kita tetap berdiri teguh, kita tetap kuat. Kita mengiring Tuhan bukan karena mencari berkat-Nya, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah terima yang terbaik itu. Kita percaya kalau Dia mengaruniakan anaknya, Dia juga akan mengaruniakan segala sesuatu buat kita yang percaya kepadanya. Terimalah kekuatan yang baru. Aku berkata jadilah kuat, jadilah kuat dan jadilah kuat. Jadilah kuat dan jadilah kuat. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan ada bersamamu. Badai boleh menghalangi, merintangi perjalananmu, tapi badai tidak pernah bisa menghalangi. Allah melihat wajahmu, memperhatikanmu. Sebab Allah mengasihimu. Kau biji matanya berharga dan mulia di mata Tuhan. Siapapun saudara, malam hari ini engkau adalah berharga di mata Tuhan. Berdoa ya Tuhan, mari angkat semua kekecewaan, angkat semua rasa perasaan takut, khawatir, putus asa. Lepaskan, bebaskan. Aku berkata saat ini, jikalau saudara merasakan putus asa, khawatir, saudaraku gelisah, saudara angkat tangan dan mari berkata, dalam nama Yesus sekarang, semua rasa putus asa itu, rasa takut, khawatir itu terlepas. Terlepas dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Jadilah tenang. Jadilah tenang. Sebab dengan tinggal tenang dan percaya, karena tak kekuatanmu, iblis tidak akan menang atas semuanya ini. Sebab engkau tetap berdiri teguh dan tenang. Engkau tetap percaya Tuhan di pihakmu. Dia yang akan menyelesaikan semuanya. Ampuni kami kalau kadang kami anak-anakmu Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami merasa sombong ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami butuh kasih karunia-Mu. Kami butuh anugerah-Mu. Kami hanya menyerahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tolong kami. Engkau yang menyelesaikan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau mengajar kami percaya. Kami bersyukur karena anugerah-Mu itu indah. Kami percaya Tuhan Engkau masih berdaulat. Mujizat-Mu tetap sama. Ajaib Tuhan pasti terjadi atas hidup kami. Amen. Kami mau mengatakan, kami mau seperti Ayub, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami tetap mau bersyukur. Karena kami percaya Tuhan tahu bagaimana cara memberi yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Percaya, biarlah yang sakit Tuhan malam hari ini kami percaya. Badai sakit penyakit kami katakan saat ini, Engkau menjadi teduh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua badai-badai rumah tangga kami katakan diam dan tenanglah dan teduh dalam nama Yesus. Kami berkata semua badai-badai dalam bisnis, badai ekonomi kami katakan tenang dan teduhlah dalam nama Yesus. Tuhan biarlah karya-Mu sempurna turun atas kami. Oh Tuhan terima kasih karena kami adalah anak-anak-Mu. Kau didik, Kau latih, Kau ajar kami agar kami bertumbuh serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami berdoa untuk kota kami. Kami berdiri bagi kota kami masing-masing. Kami berdiri untuk bangsa kami.
Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang akan terus pegang kendali kota kami masing-masing. Engkau yang pegang kendali bangsa kami Tuhan. Tidak akan pernah Kau biarkan semua ada dalam pemandangan Tuhan. Biarlah jadi seperti kehendak-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Di keluarga kami seperti di surga. Di kota kami seperti di surga. Di bangsa kami seperti di surga. Terima kasih, Kau berkati pemimpin kami. Biarlah Tuhan Yesus Bapak Presiden terus bersama dengan seluruh jajarannya, Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk tetap terus memutuskan segala perkara-perkara yang tepat sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Rencana-Mu, tujuan-Mu pasti tergenapi Tuhan. Tidak akan pernah ada yang gagal. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan kembali. Terlalu banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur pada Tuhan. Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan sekali lagi, terlalu banyak. Terlalu banyak Mari kita semuanya kita bersyukur pada Tuhan. yang Tuhan telah beri. Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, yang ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih buat anugerah-Mu turun atas kami Tuhan. Kami tahu di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, kami telah menerima segala sesuatu yang terbaik, yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Semuanya ada dalam perlindungan, penyertaan, kasih sayang Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Sebab itulah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bisnis kami, ekonomi kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kesehatan kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kota kami, bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah semua berkat yang terbaik yang dikaruniakan Bapa segala terang buat setiap kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Diberikanlah kepada kita semua anugerah yang terindah dan yang terbaik. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya Roh Kudus diberikan menyertai kita untuk menjadi penolong bagi kita, untuk kita tetap dapat menggenapi rencana Tuhan sampai pada akhirnya dengan sempurna. Biarlah Engkau mendapati kami semua tetap cinta, tetap setia kalau Engkau datang menjemput kami. Terima kasih
Semua berkat yang terbaik kita terima di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara.